Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahda asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Amma ba'du. Subhanaka la ilma illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Wa tub 'alaina ya rahim waghfirna lana mustaqim wa'tina wa'afina bi rahmatika ya rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri وَلُقَدَّ مِنْ سَيِّئَةِ قَوْلِي لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ عَدَدَ الْحَرْبِ وَإِبَارَةُ وَعَبَدَ الْعَابِدِينَ وَدَهْرَ الدَّاهِرِينَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ صدق الله العظيم.
pengurus, panitia, pengelola panitia masjid Al-Kisah dan seluruh jamaah Bapak Ibu sekalian masjid Al-Kisah. Hadirin berhadirat pengajian subuh Ahad yang dirahmati dan diberkahi senantiasa oleh Allah Taala. Syukur alhamdulillah kita masih berumur, kesehatan, keafiatan dan kekuatan serta kesempatan hingga pagi ini hari yang kedua dan ulun kemarin ada pemanggilan keluarga di Balangan sehingga ketua menjadi dulu. Jadi alhamdulillah kita pagi ini berhadir berkumpul melaksanakan amal-amal yang menghidupkan sunnah Nabi. Mudah-mudahan rahmat bagi kita, orang tua kita, keluarga kita, orang yang Allah dimanapun berada masuk kita di masjid ini. Amin. Salawat dan salam wa Muhammad wa ala Muhammad. Biasa saya sampaikan Nabi Muhammad SAW dan orang yang inti dan menghidupkan sunnah beliau berjasa. Mudah kita nanti semua dapat syafaat di Jumat. Amin. Allahumma amin. Bapak Ibu langsung saja mungkin karena saya banyak yang belum sampaikan. Pada pagi ini kita menyambung pembicaraan kita tentang sifat yang disebut namanya al-ilmu. Al-ilmu mengenal nama Allah, mengenal sifat al-alim. Al-alim, alim itu bahasa Arab, al-ilmu itu juga bahasa Arab. Kalau kita lihat artinya alim itu adalah tahu. Kalau Allah pun maha tahu. Kalau kita tidak tahu kita akan diberitahu. Kita tahu karena diberitahu. Jangan diberitahu kita tidak tahu. Di situlah. Kita banyak yang tidak tahu, ya kan? Rahasia Allah Taala. Jadi ilmu itu sudah kita ketahui. Tahu. Maksudnya orang itu ada tahu atau dia ada ilmu. Nah, al-alim atau ilmu itu adalah salah satu di antara nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu sifat Allah. Ya. Dan nama sifatnya. Al-alim artinya yang maha mengetahui. Pengertiannya ialah pengetahuan Allah Taala itu meliputi segala sesuatu. Karena Allah berfirman, "Wallahu la ilaha illa huwa", dan Allah itu mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi dan yang nampak, yang zahir dan yang batin dari semua sesuatu. Besar kecilnya sesuatu, permulaan dan akibat kesudahan segala sesuatu, baik di dunia maupun akhirat, baik dulu sekarang dan akan datang, semua sudah diketahui Tuhan. Tidak ada satupun yang bergerak ataupun yang diam di alam semesta ini yang terlepas dari pengetahuan Allah. Sihir mengetahui isi segala hati dan niat, baik dan buruk dari hati semua orang. Hati kita tahu aja Ustaz, karena menurut tahu hati kita, maka hati kita. Maka wajib bagi kita itu mengingatkan bahwasanya Allah adalah al-alim. Al-ilmu orang maha ilmu, maha mengetahui segala sesuatu, sampai yang sekecil-kecilnya dan sebesar-besarnya. Oleh karena itu kita adalah takutkan kepada Allah. Disitulah ketika kita takbir sembahyang untuk menghadap betul angkat tangan Allah. Di Allah anaknya saja kesenian suku karena Allah Taala itu imam Taala, jadi imam Allah Taala. Takut niat kita itu diketahui Allah, tidak oleh Allah, bisikan hati kita diketahui Tuhan. Jadi orang yang beriman dengan bahwa waktu ilmu atau nama waktu alim, tugas yang pertama bagi orang yang sudah beriman dengan nama Allah Taala alim itu, bahwa ia merasa cukup dengan pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada taatnya. Maksudnya apapun ibadahnya, baik itu salat, ibadah puasa, ibadah zakat, ibadah haji, ibadah-ibadah yang lain,
dia tidak peduli apakah orang lain tahu atau tidak tahu. Orang lain mengetahui ataupun tidak. Yang penting baginya cukuplah Allah Subhanahu wa ta'ala saja yang mengetahui dengan ibadahnya. Dilihat orang atau melihat orang, dipuji orang atau kada, disambati orang atau apakah, ada persoalan nanti Allah. Karena Allah mengetahui. Ditambah orang banyak, ya ibadah. Sendirian beribadah. Itulah orang yang sudah mengenal Allah, lewat al-alim, lewat ilmu. Pengetahuan orang lain bukanlah jawabannya. Karena ini sudah merasa puas dengan pengetahuan Allah. Hanya Allah SWT yang membalas saja. Dengan demikian dia bisa ikhlas dan beribadah. Bila itu bisa ikhlas. Karena ikhlas adalah merasa cukup dengan pengetahuan Allah, dengan ilmu Allah. Berbeda dengan orang ada kayak itu. Dia ada rasa puas dengan ibadahnya, dengan nikmat ibadahnya. Karena ada pengenal Allah, ada paling kepada Allah. Nah, itu ada puas dan ada nikmat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi Muhammad pernah berkata, apa dia sih? Ada orang yang ya ada yang itu adalah poinnya malas beribadah. Bila sendirian dan rajin beribadah bila ditambah orang banyak. Apa aja yang postingan-postingan itu semuanya adalah supaya dinilai orang dan puji orang dan sebagainya. Ada orang yang dirasakan dipuji orang yang ada masalah. Itu orang yang ikhlas, itu jadi saja. Nah, jadi kita ini beribadah itu kembali ke Allah Ta'ala. Supaya ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Apa memberikan manfaat itu manfaatnya akhlaknya kita kepada Allah. Nah, akhlaknya kita kepada Allah Ta'ala. Sendirian kepada orang banyak itu. Sebenarnya menambah ibadahnya itu apabila dipuji orang itu orang yang ikhlas. Semakin dipuji rajin luar biasa. Ia mengurangi ibadahnya apabila dikira orang. Orang sakit dikira orang. Dan ini akan bergembira apabila orang lain mengetahui amal ibadahnya. Ada orang paling itunya malah gembira kalau ibadah itunya tersembunyi tengah malam. Amal balik. Dia tak tahu orang. Bini kalau tahu. Bini kalau tahu. Iya. Nah, tahu karena cacat aja. Cacat pas ada dia. Nantinya dia dulu dari naik amal kata kau ikhlas saya jadi amal Allah. Tu malah ikhlas. Wow. Surah nanti kamu di musalah. Wow. Ya. Itu malah ikhlas bersama Allah. Bila ada pengenalan, orang jarang pengenalan, nah orang ikhlas. Kalau malam itu adalah melatih ikhlas, melatih kehusukan, melatih ketenangan, melatih yang mutmainnah. Makanya kalau dia buatnya, dia mutmainnah. Yolah, nanti panggil Tuhan dengan rahmatnya, amin ya Rabbal. Sedangkan bagi orang yang beriman dengan ilmu, dengan amalin, apapun ibadahnya ia lakukan, baik terang-terangan atau sembunyi, baginya tidak jadi masalah apakah orang lain tahu ataupun tidak. Hanya sudah merasa cukup dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting diperhatikan jangan sampai ada dalam hati keinginan supaya orang lain mengetahui amal baiknya. Diketawakan apa? Apabila ada keinginan agar orang lain tahu, maka itu tidak ikhlas. Bila ada ikhlas, maka disebut riya. Bila dia tidak mengetahui, maka ada sifat syirik. Katakan Allah itu ada sifat syirik. Ada sifat syirik. Disitulah Rasulullah yang disabda ikhlasu ya Rasulullah. Akhlisu amalahum lillah. Wa inna Allah la yaqbalu amal illa ma khalasa. Ikhlaskanlah amal
kalian hanya karena Allah. Sesungguhnya Allah Taala tidak menerima dari amal kalian kecuali yang ikhlas atau murni karena itu. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah yang dapat berdoa beserta yang meminta mohon. Lam yulad, tidak pernah dikurangkan. Walau dia berdoa dan ada seorang yang menyuruh amal Allah di bulan ini Muharram kali lima tahun ini apa ayat tahun ini ayat yang terbaik itu adalah ayat kursi. Surah yang terbaik itu Al-Fatihah lawan Al-Ikhlas. Itu surah yang terbaik meminta amalannya. Amin ya Rabbal. Nah, di situ tugas yang kedua bagi orang yang sudah beriman dengan sifat Allah ilmu dan nama Allah Al-Alim, apa? Bahwa dia harus sibuk dengan ilmu pengetahuan semasa hidupnya. Jadi menuntut ilmu makanya adalah ilmu sampai yang lahat. Utlubul ilma minal mahdilah. Lagi menuntut ilmu itu dari buayan sampai yang lahat. Makanya terkait ya, menuntut ilmu dari buayan yang lahat. Di ayat dari mana? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mai mata mabuk la ilaha. Iya, itu tuh namanya buyan sampai mati dalam kehidupan setiap kalau Islami duduk makhluk sama Tuhan Islam satu sama sering duduk di majelis ilmu supaya husnul khatimah. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang berkenan hormati, lalu yang jadi pertanyaan ilmu apa wajib kita untuk wajib Tuhan kita jangan berpahala ditinggalkan berdosa. Ilmu apa yang paling tinggi? Ya ilmu tauhid. Ilmu yang paling haram itu ilmu tauhid. Kenapa tadi kalau karena ilmu tauhid paling haram? Karena dihubungkan dengan sifat Allah, dihubungkan dengan Allah, Jalla Allah. Ilmu paling tinggi karena ini membawa manusia pada fitrahnya di paham ya sudah dikarenakan Tuhan ma'rifah. Siapa Tuhanmu? Dia Tuhan, wahai Tuhan. Itu pahamnya sudah ini. Astagfirullah wa la syahidina, kami menyaksikan, kami bersahadat dianya Tuhan, dialah Tuhan yang wajib kami sembah. Di paham sudah ada. Nah, jadi kalau dia mengetahuinya belum mantap, maka dapat merusak ilmu-ilmu yang lain. Ujar para ulama tauhid, bila ilmu tauhidnya belum mantap, maka bisa merusak ilmu yang lain. Karena ilmu 13 tahun Rasulullah menyampaikan di Makkah ada dalam ayat ilmu tauhid. Di antara ilmu yang banyak, ilmu fardu ain adalah yang utama. Ilmu lainnya adalah yaitu pertama disebut dalam kitab tauhid awal din ma'rifatullah. Awal-awal orang beriman, orang agama itu mengenal Allah dulu. Mengenal Allah itu tauhid. Ilmu tauhid itu berlaku salat anak di permukaan bumi anak. Ilmu fikih itu laksana untuk tumbuhan orang kepada diisi tanah kayak pemahaman. Yola tanah Dulu dasar namanya hanya awal tanaman. nah jadi fikih itu adalah tumbuhan. Ilmu tasawuf agar tiga wajib. Oke, jadi tasawuf ini wajib fardu ain bertanya. Apun tanah ada tanamnya kosong sia-sia. tanaman macam-macam pokok Mau dari pagar bisa hama dan babi macam-macam. Mungkin pemagar di sini ulang. Ibaratnya apa? Ya. jadi ilmu apa namanya? Nah wajib itu tiga itu. Makanya wajib ada orang awam guru mana pertama dulu ilmu dari pelajari dulu tauhid dulu hanya fikih nggak tasawuf. Nah lain terus mubah aja lagi
perlu kifayah aja gitu. Nah ada si berdua sudah bisa selesai. Ilmu IPA, ilmu ekonomi, ilmu kedokteran, ya Bapak beli bisa sudah Google kok juga. Tapi kalau yang ini tiap orang itu disebut oleh Rasulullah. Ya. Nah, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, itu aja pengertiannya. Nuntut ilmu itu wajib bagi laki-laki perempuan, yang utama ya tauhid fikih tasawuf. Jadi berdosa orang yang ada apa belajar. Ada yang bertakwa mana aja orang menghafal Quran lawan belajar Quran dulu, wajib belajar Quran dulu, tajwid wajib dulu. Baca Quran bertajwid hukumnya fardu ain. Tapi menghafal Quran sunatnya dia kecuali fikih itu wajib apa kecuali latihan. Sebab Fatihah itu wajib hafal bacaan karena kunci sembahyang ada di Fatihah. Non Fatihah ada yang mau dibaca sembahyang nanti sama sembahyang ya Nabi. Nah, la salat di malam yang terakhir kita tidak ada salat bagi orang yang ada membaca Fatihah ketika sholat. Nah, jadi misalnya orang kita kalau ada hafal Quran ada bisa sholat, tapi punya sembahyang berusaha. Nah, jadi fardu kifayah hanya kewajiban bagi sekelompok orang dan tidak wajib ya secara pribadi kelompok. Nah di situ jadi nanti harusnya ilmu istilah ilmu penting. Duduk 1 jam di ilmu sama beribadah 1000 rakaat bersunat. Kalau duduk orang membaca menghafal Quran 1 huruf hanya 10 pahalanya. Nah itu bedanya. Nah ini. Jadi makanya ilmu itu jangan dilepas, najis ilmu itu jangan dilepas, jangan ditinggal. Dan membaca Quran yang ditinggal itu Quran kan. Ikra dulu, berarti ilmu ikra dulu. Nah itu disebut rumah bacalah hanya amalkan. Nah, jadi makanya jika dalam kitab itu kiraatan baca, wafahaman pahami, watatlian amalkan, hanyalah apa wahibzan hafal. Jadi orang itu ada hafal, sebenarnya itu ada bacaan subhanallah Allah, tapi orang ini boleh apa? Ada hafal bacaan panjang-panjang dan apa? Tapi mungkin ada hafal Fatihah. Ada apa ayat-ayat jawab. Jadi nama juga apa mana sebenarnya takbir dari Allah Akbar. Nak kunjung dihadiahkan. Nak kedua Fatihah. Nak ketiga tahiyat akhir. Nak keempat salawat. Nak kelima salawat itu yang wajib. Biar ada apa orang dipilih orang ini. Ya Bapak. Tapi sayang ketika pulang. Tapi sayang karena sholat itu untuk besar. Didowi mau ditinggalkan rugi benar ada pahala keuntungan besar di situ pulang saling menggepok di situ. Nah jadi ya kan. Jadi kalau kita tuh les anak menyanyi, nah bagusnya orang menghafal Quran lebih baik menyiap guru menghafal Quran dia bernyanyi. Ini pada orang yang membayari guru 200.000 sehari les menyanyi. Yo mengiaulah rumah irama mengajari piano maringan. Lebih baik mengiau guru pakai ibadah. Tadi dia pun mula nyawa tengah agak tiap hari. Apa guru? Mengajar Quran di umur langsung aku ya sekitar ya pokoknya jadi keadaan pulang hari ini sudah selesai lagi masih hujan upload gue hari ini berapa nah upload di presiden sekali tolak 50.000 dari mobil benar minyak sih tiap minggu pulang minyak
minyak dijuluki agak makan kantong DC, ada kanker kantong galek. Kenapa? Yuk sih, aku jadi ceramah urusan mengaji, urusan agama. Aku berpikir bermasalah. Tapi kalau urusan dunia misalnya itu dunia gampang aja. Ayo, sisi mana? Nah oleh karena itu ibu, nah jadi kalau kita hantar anak kita doa, bisa sekolah, iya, guru ahlinya, iya, bayar larang-larang, kalau beri motivasi pulang, nah, jadi apa? Kita buat tukaran sapi dari stek. Artinya untuk pinjam ke kawan ini ya, berapa kita ganti kawan desain, beli kemana kita duit, enggak, desain saja punya kawan berusaha, tambah, apa dia orangnya, ikan kawan saya, iya, iya, di situ bapak ibu, jadi nampak dulu, ya kan, menarik lawan. Majlis alim mana? Pahalanya mana? Tidak wajib, cuman aja ada menarik. Ini ada akun panggil menarik gurunya dari itu, menarik. Dibayar akun aja 1.000, dibayar sebulan menarik setengah jam saja. Mana jika ada akun tergantung yang mereka. Iya, dia bisa guru dasar. Tingkat Al-Quran bayarnya 30.000 sebulan. Sekurang iya atau enggak? Kamu aja tulang. Beharian di mall, tulang rekreasi beharian habis. Berapa habis nama perjalanan? Kebeli tong 10 juta aja. Kita sifat kita ya kalau buat lagi gimana kawan tanah pada berkorban untuk kita dia jadi itu buat makan kecukup tauran ilmu agama dia melawan orang tua ini katanya dia nyaman agamanya ada nyaman diatur terlagi nyebeternya ada. Tapi pada jangan ikhlas di nomor kata orang kalau kita orang yang berhubung itu banyak yang bercampur di kata dewi itu banyak masalah di hukum masuk banyak apa kalau kata kawan ada banyak benar itu menyakiti diri kumulan hanya berapa agama tahu kumulan apa itu ya aku lihat Tuhan melarang haram hukumnya merusak diri buat apa? Nah, orang beragama pastinya ada filternya itu. Tapi kalau orang Allah tak ada tahu, Allah tak ada melihat. Iya sedang dari sini pentingnya ilmu. Bapak itu yang bermuliakan menghormati. Jadi ilmu yang ada tapi bermanfaat untuk dunia akhirat itu tapi punya ada Allah tapi harus tapi digalakan dan digalakan itu yang berhubungan dengan dunia akhirat. Keberkahan yang dicari ini wilayahnya orang tua mengaji tiap hari di rumah berkah rumah. Siapa mereka Nabi anak tuh di rumahnya mengaji lagi baca Quran apalagi hafal Quran. Berkah rumah masuk rumahnya kursi duduk di kursi. Rumah yang diberkahi oleh Allah adalah rumah yang dibacakan Al-Quran. Rumah yang ditanya Allah, rumah yang dibacakan Quran. Rumah itu biar kecil, tapi sering Al-Quran. Maka itulah yang terbaik. Amin ya Rabbal. Itulah yang terbaik. Nawiru buyutakum bisalat baca Quran. Alhamdulillah rumah kamu dengan salat sunat, penyakit dan baca Quran. Amin ya Rabbal. Ada di dalam kitab di bulan Muharram ini seharusnya kita tuh memperbanyak yaitu apa qiraatul Quran. Kita anjurkan kepada anak generasi muda di bulan-bulan seperti ini yang luar biasa
Yaqulu syahadatu lillah, qiraatul Quran, wa zikrullah, wa ilallah, wa amrul ma'ruf wa nahy munkar. Nah, itu amalannya di bulan ini. Nah, jadi wala zikrullah yaqulu bismillah awalil a'mal wa ma'ruf wa umur. Apa? Nah, ini bil khair wa yaqulu ayatul kursi. Ayat kursi juga banyak ini. Makanya Rasul tidak kasih rumahku dan kursi rumahku dan lain. Ini anak rumah lahir ya Allah. Masa rumahnya pas rumah kursi, kalau rumahnya kursi itu dijamin rumah itu bersumsum lahir. Nah ternyata ada dalilnya bahwa orang banyak berada di rumah itu maka berkah itu bertambah kebaikan rumah. Wahai para Quran. Kalau orang tua juga, yasma'ul Quran, orang itu juga mendengarkan Quran. Nah itu yang penting di dalam kita mempelajari tentang ilmu ini. Nah itu. Nah jadi berdosa kita pada ini kan digalakkan berdosa kita orang tua berdosa. Ya kita berdosa kita. Jadi jangan jangan klaim kita untuk pendidikan agama kepada anak kita, jangan klaim kita. Kadang-kadang kita kan mau pulangkan anak, larang dia bayarnya anak kita. Nah, padahal itu mendidiknya supaya dirinya kita berpengetahuan agama dan berpengetahuan umum kedua-duanya. Amin ya Rabbal. Nah, kemudian pula yang kita harapkan itu dalam pendidikan itu mempelajari ilmu itu sangat penting menjaga adab lawan guru, menjaga adab. Nah ini banyak anak kita tuh ada adab senang mau berkah, bila ada adab dan mau berkah. Anak-anak pula sudah hafal orang kalian lagi. Nah itu faktor yang ada adab, maka dua mungkin banyaknya lihatnya. Nah, melihatnya yang dihafiri dulu macam-macam. Apalagi kalau punya TV mobil, hilang karena ini ada mau Quran itu suci. Apabila ini sudah di matanya, telinganya, perasaannya, isinya dengan ada baik kotor, maka ada mau masuk akan bisa hilang. Ujar Nabi, ini bisa hilang. Nah, cepat hilangnya. Bisa diingat dari situ kadang-kadang kita ini zaman ini kali kita berkawanan pas khawatir karena kita kalau mahir udah coba itu mengkhawatirnya. Nah jadi apa itu ada ini ilmunya nama Islam yang ilmu ya ilmu pengetahuan. Kalau dia seorang tahu kalau kita tahu kita tahu, oke, ya bisa masyarakat ilmu, ya juga sudah tahu melihat sudah tahu, ya pertama, ibadah tahu anak-anak, menimbulkan anak ibadah, lalu anak maju, keinginan ada tahu dulu, kalau ingin, ada tahu deh, tapi punya tahu tentang agama dulu. Oh ini boleh ada, boleh baik, ini boleh bahaya. Tahunya kan tahunya. Nah, maksudnya itulah disebut bahwa agama baik di dalam kehidupan. Yang ada namanya berdirinya memang pada dasarnya. Nah, sini fungsinya kita pendidikan agama itu. Wah ini anak agama dikurangi. Mau di sekolahan kok ada Jumat Takwa. Ceramah yang pagi, ada punya masalah di kelas-kelas punya lah kalau ada tambahan, jangannya awal pun tiap hari ada ceramah di sekolah tambahan kok. Itulah di samping berpahala kok anak sama ibadah ratusan rakaat ribuan, lebih baik puasa sama puasa lebih baik puasa 3 bulan, ada ilmunya itu kan. Jangan dihilangkan. Nah disitu jangan dihilangkan. Nah belajar masalah itu di job lain dicari di job lain nama
dan cari guru khusus, bayar khusus. Makanya orang hafal Quran karantina, jelok di karantina baik supaya obat ini, supaya jangan kayak ini, supaya jangan terbagi-bagi. Nah di situ apa dulu ilmu pentingnya tahunya. Sebab bila sukanya kayak ini hafal dan hafal ada beli paling banyak. Nanti berikan Tuhan yang banyak. Ya, Quran turun ke dunia ada pernah seseorang 5 ayat, 1 ayat, 3 ayat, 2 ayat. Kalau kita mempelajari anak sekaligus banyak, hilangnya kalau sudah apa hilangnya. Ya sedikit, dicoba sebutin dulu. Makanya sahabat Nabi Bahari ibadah Quran baca, pelajari, pahami, amalkan. Hanya disuruh Nabi hafal, dihafalnya jangan banyaknya Nabi. Karena Quran sedikit itu turun. Anak itu dari kita lah berikut ya kenapa hafal harus sudah tua ada yang belajar SMA nya sudah 2 juz hafal, kalau download 3 juz hafal, paling yang sampai 7 juz hafal. Sekalinya sudah lawas kenapa lagi hilang? Kenapa? Ternyata hafalan itu guru itu ketahuan mulai ada, mana ada, diulang-ulang ada, akhirnya apa? 6-7 juz lagi di situ pentingnya sebagian di bawah ayat itu. Ini anak guru di santai, anak guru hafal Quran 30 juz. Sama lama tuh hampir dia ada sekalian. Pengolahan namanya kulit dari Jawa, kulit kamar artinya dia. Jangan, ini mulai jangan artinya tak boleh dan mengerti. Mulai dari mana itu betapa berikit, betapa kuat. Ibarat rumah itu semakin dipaku, disuai, diapain, semakin kuat, semakin inangnya. Nah, lancar kaji kalau diulang, semakin lancar kalian semakin ingat. Di situ semakin mendengar. Makanya orang mata digunakan, muntung digunakan, talikan digunakan, makanya ialah tahsin. Ada istilah membaca sendiri, ada istilah oleh, ada istilah belajar bersama, situng baca semua, ada istilah apa namanya talaki itu artinya beliau diulang lagi, ada lewat mendengar, maka perlu ada alat di rumah kita itu. Jadi HP-nya Pak bisi radio tape, kita bisi apa itu gunanya apa di rumah? Pagi saya silakan, malam saya silakan, tengah hari saya silakan. Jadi yang mana kalinya itu ada musik, ini kada suka dangdut. Asmi ayu Suraya main, debu. Nang sebelah orang rumahnya, kebiasaan terganggu. Ada situ di komplek dari itu, subuh. Imbas sampai subuh ini juga sudah main dangdut. Iya Allah. Ya. Bapak Ibu istri ilmu. Jadi dia berujung di amonia kawa jangan kita. Dan ada baik jangan dilihat anak, jangan tahu anak, hanya ingin mencoba. Monia tahu juga, lah kasih beritahu. Bu ini bahaya, ini atau ini hati yang arti bisa beda. Jadilah ini awalnya dia pada jangan ada apa turun ke tanah tu ingat hati-hati, mencoba hati-hati. Kemudian apa namanya dari pakai puisi kayak pada semua terbanyak tawuran ada gini kalau duduk di jalan jangan terlalu mau di rumah kawan ayo di rumah aman, tapi kalau di jalan jangan bersama kalau dia mau gangster. Jadi nak alih kata saya kata ini ilmu itu. Ini ilmu itu akan berbahaya kita tahu. Disitulah Bapak Ibu ada banyak kata, ada istilah sudah sampai. Nah jadi kalau kita mengaji di kitab inilah luar biasa. Tugas kita sebagai orang tua wajib mendidik anak kita agama bila kadang kita Tuhan. Ya seorang umum ada jurnalis, ada disuruh, ada majlis tari atau ia disuruh manusia menggunakan di situ. Nah jadi tugas yang kedua bagi orang yang sudah beriman
dengan nama Allah, alim dengan sifat ilmu, bukannya selalu sibuk dengan ilmu pengetahuan serta penata hidupnya. Sabda salafun aliman, au muta'alliman, au sami'an, wala takun rabi'an ma'ahlim. Jadilah orang yang alim atau orang yang belajar ilmu atau orang yang mendengar. Janganlah menjadi orang yang aman, maka akan celaka ujar Rasul. Pun jadilah orang alim. Karena kalau alim, mendengar belajar barang. Karena bisa awalnya belajar sibuk. Sami'an mendengari barang. Wala takun rabi'an, wala takun aliyah. Nama tuh cintai barang. Menyukai ilmu barang, mungkin kalau juga apa ya? Oh, ada takut perabian kalau kita bisa pakai maka celakalah menerima celakalah orang itu. Jadi kita upaya mengisi HP apa kita gunakan di situ. Tapi hati-hati pula di YouTube itu ada ilmu sasar banyak. Karena aliran banyak, kita harus pilih-pilih. Belum membingungkan karena bisa hijrah. Asalnya semua jamaah bisa berbalik kamu tajilah bekerja, apalagi orang harus sunahnya ada yang dengan neraka karuan lalu aja pindah banyak itu hijrah kada harus lagi jadi ada mu'tajilah, jadi jamaah, jadi musabihah, jadi aliran qadariyah, jadi aliran mujassama itu Tuhan seperti makhluk. Kalau mengatakan Tuhan itu punya wajah, punya tangan, punya kaki, itu mujassama. Kalau maksudnya Tuhan itu bertempat, apa yang ini? Yang bertempat kalau mengatakan Tuhan itu apa kalanya berisi anak, ya Allah, nah itu hampir. Ini karena orang Islam juga, tetapi mengakui bahwa Tuhan itu memiliki kelemahan-kelemahan jadinya. Tuhan beberapa kekurangan Tuhan sama makhluk. Makanya terkau harus sama. Selain aku makhluk dan aku harus sama makhluk. Semuanya harus sama sifatnya, keadaannya, semuanya harus sama. Dan aku ada sebelum alam ini ada, aku sudah ada. Jangan ibadahkan aku tempat, lalu ibadahkan aku tempat. Itu dia guru siapa? Quran itu hanya kiasan. Hakikatnya Tuhan ada tempat. Bila yakin Tuhan ada tempat, maka syirik na'udzubillahi min dzalik. Itulah kita di Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan sekilas ilmu yang kita sampaikan semoga bermanfaat dan orang-orang bermanfaat. Minta ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah selalu kita selalu dalam inti Ahlussunnah wal Jamaah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Al-Quran kitab kami, Qiblat Baitullah qiblat kami, ulama pewaris Nabi, itulah guru kami, Ahlussunnah wal Jamaah, itu itikat kami. Sholli wa sallim iman ala mada, Sholli wa sallim iman ala mada, wal ali wal ashab biman qad wa'ada, wal ali wal ashab biman qad wa'ada. Allah Tuhan kami, Muhammad Nabi kami, Quran kitab kami, Baitullah qiblat kami, ulama pewaris Nabi, itu guru kami, Ahlussunnah wal Jamaah, itu etikat kami. Setelah jamaah itu siapa? Orang yang berpegang kepada Al-Quran. Allah Tuhannya, Nabi-Nya Nabi Muhammad, Quran. Karena kitabnya sunnah dan
lagi selama jamaah itu tauhidnya Abu Asy'ari, Abu Maturidi, kemudian fikihnya siapa? Oh, yaitu kajian Ahmad betul, tapi diambilnya Imam Syafi'i. Tasawufnya siapa? Oh, yaitu Ibn Al-Baghdadi, Imam Al-Ghazali dan lainnya. Nah, disitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Bila lain pada itu, maka ada disebut Ahlussunnah wal Jamaah. Terima kasih perhatian kami. Kita rela mohon maaf, minta halal dan ada yang salah, kata kuyunan dan berkenan. Itulah yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, wallahu a'lam bishawab, bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik ajma'in. Allahumma innaka hadarna bi majlis masjid al-Islam mubarakah di hajatina ya Allah fi dunya wal akhirah. Salamatan fi dunya wal akhirah wa barakatan fi dunya wal akhirah. Allahumma ja'al jannah maqarrabana min ba'di tabaraka maksuma. Allahumma il ahwal hawiyas ahwal. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya arhamar rahimin. Warzuqna tauhid kita tasawuf Rabbana zidna fahma wa alhamna bisahih. Allahumma qina bid-din. Allahumma qina bit-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Salamun mursalin walhamdulillahi alamin. Taqabbalallahu minkum. Nah, mari kita baca al-Qur'an dan surah Nabi. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samai wa huwas sami'ul 'alim. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbi lailan tabarakani wa ana 'abduka wa ana 'abdika wa 'abdika mastata'tu min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika 'alayya wa bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal mawla wa ni'man nasir. Qad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma antum harisun 'alaykum bil mu'minina ra'ufur rahim. Wa in